Shalom. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana latar belakang dari kitab Ester, siapa penulisnya, tujuan penulisan, tema kitabnya, serta peristiwa apa saja yang terjadi dalam kitab Ester, dan salah satu tokoh dalam kitab Ester yang saya akan jelaskan tentang bagaimana kisah dan kehidupannya. Yang pertama, latar belakang penulisan kitab Ester. Kitab Ester ditulis untuk menceritakan bagaimana Allah memelihara umatnya atau bangsa Yahudi di tengah pembuangan di negeri asing, yaitu di kerajaan Persia. Pada waktu itu, bangsa Yahudi tersebar di berbagai wilayah kekuasaan Persia setelah pembuangan ke Babel. Mereka hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah Israel, dan keberadaan mereka terancam oleh kebijakan jahat seorang pejabat tinggi kerajaan bernama Haman yang ingin memusnahkan semua orang Yahudi. Meskipun dalam kitab ini nama Allah tidak disebut secara langsung, penyertaan dan rencana Allah sangat jelas terlihat dalam setiap peristiwa yang terjadi. Yang kedua, tujuan penulisan. Tujuan utama penulisan kitab Ester adalah untuk mengingatkan umat Israel tentang pemeliharaan Allah yang setia sekalipun mereka hidup di negeri asing. Yang kedua, untuk menjelaskan asal-usul perayaan Purim, yaitu perayaan Yahudi yang memperingati penyelamatan bangsa mereka dari ancaman pemusnahan oleh Haman. Yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa Allah bekerja secara tersembunyi melalui peristiwa dan orang-orang tertentu demi keselamatan umatnya. Yang ketiga yaitu penulis dan tahun penulisan kitab Ester. Penulis kitab Ester tidak disebutkan secara pasti dalam Alkitab. Namun, tradisi Yahudi menyebut bahwa Mordekai, paman Ester, kemungkinan besar menulis atau memberikan informasi yang menjadi dasar penulisan kitab Ester. Beberapa ahli juga berpendapat kitab Ester mungkin ditulis oleh seorang Yahudi yang hidup di Persia dan mengetahui sejarah kerajaan tersebut dengan baik. Tahun penulisannya, kitab Ester diperkirakan ditulis sekitar 470 sampai 465 sebelum Masehi, yaitu setelah peristiwa yang diceritakan di dalamnya terjadi pada masa pemerintahan Raja Ahasveros dari Persia pada tahun 485 sampai 465 sebelum Masehi. Yang keempat adalah tema kitab Ester. Tema utama dari kitab Ester adalah penyelamatan dan pemeliharaan Allah atas umatnya. Meskipun Allah tidak disebutkan secara langsung, Ia bekerja melalui peristiwa dan keputusan manusia untuk menggenapi rencananya. Selanjutnya yaitu peristiwa-peristiwa dalam kitab Ester. Yang pertama, Ratu Wasit diturunkan dari tahta. Dalam Ester pasal 1 ayatnya yang ke-12, Raja Ahasveros mengadakan pesta besar selama 180 hari. Ia meminta Ratu Wasit tampil di hadapan tamu-tamu kerajaan untuk memamerkan kecantikannya. Tetapi Wasit menolak. Akibatnya, Raja marah besar dan mencopot Wasit dari jabatannya sebagai ratu. Yang kedua, Ester dipilih menjadi ratu. Dalam Ester pasal 2 ayat yang ke-16, setelah Wasit diturunkan, Raja mencari wanita lain untuk menjadi ratu. Dari banyak gadis muda yang dibawa ke istana, Ester, seorang gadis Yahudi, dipilih karena kecantikan dan sikapnya yang bijak. Yang ketiga, Mordekai menyelamatkan raja. Dalam Ester pasal 2 ayatnya yang ke-21, Mordekai, paman Ester, mendengar rencana dua penjaga istana yang ingin membunuh raja. Ia segera memberitahu Ester, dan Ester menyampaikan kepada raja atas nama Mordekai. Yang keempat, Haman merencanakan pemusnahan bangsa Yahudi. Dalam Ester pasal ketiga ayatnya yang ke-5 sampai ke-6, Haman, seorang pejabat tinggi kerajaan, marah karena Mordekai tidak mau sujud kepadanya. Ia kemudian merencanakan untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi di kerajaan Persia. Yang kelima, Ester berpuasa dan menghadap raja. Dalam Ester pasal 4 ayatnya yang ke-16, setelah mendengar rencana Haman, Ester memerintahkan bangsa Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari, lalu ia menghadap raja tanpa dipanggil. Yang selanjutnya, Ester mengundang raja dan Haman ke perjamuan. Ester mengundang Raja Ahasveros dan Haman kedua kali perjamuan.
Dalam perjamuan kedua, Ester menyatakan bahwa Hamanlah yang merencanakan pembunuhan terhadap bangsanya. Yang ketujuh, Haman dihukum mati. Dalam Ester pasal 7 ayat yang ke-9 sampai ke-10, Raja murka ketika mengetahui kejahatan Haman. Ia memerintahkan agar Haman digantung di tiang gantung yang telah dibuat untuk Mordekai. Mordekai diangkat menjadi orang kedua di kerajaan. Dalam Ester pasal 8 ayatnya yang kedua, setelah kematian Haman, Mordekai diangkat menjadi pejabat tinggi menggantikan Haman, dan ia mengeluarkan surat untuk melindungi bangsa Yahudi. Yang terakhir, bangsa Yahudi diselamatkan dan merayakan Hari Raya Purim. Dalam Ester pasal 9 ayatnya yang ke-22, bangsa Yahudi berhasil menyelamatkan diri dari musuh-musuhnya dan menempatkan hari kemenangan itu sebagai perayaan Purim untuk diingat turun-temurun. Selanjutnya yaitu salah satu tokoh dalam kitab Ester yang saya akan jelaskan, yaitu Mordekai. Mordekai adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin yang hidup pada masa pembuangan di Persia. Ia tinggal di Susan, ibu kota kerajaan. Mordekai merupakan keturunan dari Kis, keluarga yang sama dengan Raja Saul. Hubungannya dengan Ester, Mordekai memiliki saudara laki-laki yang meninggal dunia, meninggalkan seorang anak perempuan bernama Hadas, yaitu Ester. Mordekai membesarkan Ester seperti anak-anaknya sendiri. Ia sangat peduli, bijak, dan berperan sebagai pembimbing rohani bagi Ester, bahkan setelah ia menjadi ratu. Mordekai menyelamatkan nyawa raja. Ketika dua penjaga istana, Bigtan dan Teres, berencana membunuh Raja Ahasveros, Mordekai mendengarnya dan memberitahu Ester. Ester menyampaikan hal itu kepada raja atas nama Mordekai. Karena itu, nyawa raja terselamatkan. Perbuatan baik Mordekai ini sempat tidak langsung dihargai, tetapi dicatat dalam buku sejarah kerajaan. Selanjutnya, Mordekai menolak sujud kepada Haman. Ketika Raja Ahasveros mengangkat Haman menjadi pejabat tinggi, semua orang harus memberi hormat kepadanya. Namun, Mordekai menolak untuk sujud karena ia hanya menyembah Allah, bukan manusia. Mordekai mendorong Ester bertindak. Ketika bangsa Yahudi terancam oleh rencana Haman, Mordekai meminta Ester menggunakan posisinya sebagai ratu untuk menyelamatkan bangsanya. Ia meneguhkan hati Ester dengan perkataan yang terkenal. Mordekai diangkat menjadi pejabat tinggi. Setelah Haman dihukum mati, Raja Ahasveros memberikan cincin materai kerajaan kepada Mordekai, menjadikannya orang kudus kedua setelah raja. Ia menulis surat edaran yang mengizinkan bangsa Yahudi membela diri dan menegakkan keadilan atas musuh mereka. Terima kasih.